Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Akbar dengan NPM 191705101 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu sistem puskesmas. Nah, sistem puskesmas ini memiliki dua pilihan login. Yang pertama yaitu login petugas, yang kedua adalah login pasien. Dalam login petugas ini dapat menambah antrian, memanggil antrian, melihat antrian, dan logout. Lalu apabila login sebagai pasien, pasien hanya bisa menambah antrian, melihat antrian, dan logout. Nah, pada programnya yaitu di sini saya membuat menjadi 3 file, yaitu file sistem puskesmas.cpp, qheader.h, dan proses.h. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah qheader.h. Di sini ada define max 20, yaitu nilai variabel max adalah 20, dan define max ini akan kita gunakan untuk batas antrian pada suatu sistem. Lalu di sini ada include IOStream, berfungsi untuk input output. Lalu di sini username std. Lalu di sini ada struct. Nah, struct pada Q ini berfungsi untuk menyimpan data-datanya. Jadi di sini ada datanya, itu ada nama yang bertipe data string, jenis kelamin atau JK di sini, lalu poly, dalam puskesmas itu namanya poly. Lalu di sini ada integer umum, lalu ada front dan here bertipe data integer. Front dan here ini juga biasa disebut dengan head atau tail. Di sini struct-nya ini namanya adalah tnode. Nah, di sini kita deklarasikan sebagai Q. Nah, di sini ada bool is full. Bool is full ini berfungsi akan mereturn nilai true apabila q.rear bernilai max. Lalu di sini ada is empty. Is empty ini akan mereturn nilai true apabila q.rear sama dengan 0. Jadi di sini apabila q-nya penuh akan menilai true pada fungsi is full. Lalu di sini pada fungsi is empty akan program akan mereturn true apabila q masih kosong. Di sini ada n-key. Nah, n-key ini pada program ini berfungsi untuk menambahkan antrian. Nah, di sini ada parameternya, yaitu nama, JK, umur, dan poly. Lalu pada program ini dicek terlebih dahulu apakah antriannya sudah penuh atau tidak. Jika antrian penuh, maka program akan mengoutputkan antrian penuh. Apabila tidak, maka data akan diinputkan, yaitu dengan cara q nama q.rear, jadi sama dengan nama, lalu JK jadi DK, dan Q poly menjadi bernilai poly. Di sini Q umur bernilai umur, dan Q rear plus 1. Jadi akan diinputkan ke tailnya terlebih dahulu. Lalu di sini void deckey. Nah, pada fungsi ini berfungsi untuk memanggil antrian. Jadi di sini dicek terlebih dahulu apakah antrian masih kosong atau tidak. Apabila antrian kosong, maka program akan menampilkan tulisan antrian kosong. Apabila tidak, maka program akan menampilkan panggilan kepada q .nama, lalu lokasinya di q front. Front ini di headnya. Jadi kan pada Q itu sistemnya FIFO atau first in first out. Jadi yang headnya akan dipanggil terlebih dahulu. Lalu di sini ada perulangan. Nah, perulangannya ini di dalamnya berfungsi untuk memindahkan nilai data selanjutnya menjadi data head. Lalu di sini rear min 1. Di sini ada void print. Void print ini akan mencetak data-data dari antrian. Nah, di sini dicek terlebih dahulu apakah data itu kosong. Jika data itu kosong, maka program akan menampilkan antrian kosong. Apabila tidak, akan menampilkan
nomor, nama, jenis kelamin, umur, dan poli, dan antrian-antriannya. Lalu di sini ada proses.h. Proses.h ini ada header include iStream, lalu ada header atau library io.h, lalu di sini ada include qheader.h. Nah, qheader ini memanggil file qheader.h. Lalu di sini ada void judul. Void judul ini berfungsi untuk menampilkan tampilan seperti ini. Lalu di sini ada void main input. Void main input ini di dalamnya ada name, gender. Gendernya itu array yang memiliki dua nilai, yaitu laki-laki dan perempuan. Poly itu bernilai 5, itu ada gigi, gizi, lansia, THT, anak. Lalu di sini ada integer old, lalu pil 1 dan pil 2. Lalu di sini ada chain ignore. Chain ignore ini berfungsi agar chain getLine chain ini tidak error apabila digunakan. Lalu di sini ada cout masukkan nama getLine chain name. Lalu di sini ada perulangan do itu pilih jenis kelamin. Ada dua pilihan. Jadi apabila pilihan kita tidak 1 atau 2 di sini, maka pilihan salah, apabila dia benar langsung keluar dari looping. Jadi kalau misalnya pilihan kita salah, dia masih masuk ke pilihan jenis kelamin. Lalu di sini masukkan umur, chain old. Lalu di sini ada perulangan lagi, yaitu untuk pilih poly. Nah, jika kita salah memasukkannya, tidak 1, 2, 3, 4, 5, di sini program akan menampilkan pilihan salah. Lalu kalau misalnya pilihan kita benar antara 1 sampai dengan 5, maka langsung di break keluar dari perulangan. Lalu di sini enKey, jadi kita panggil fungsi enKey itu dengan argumen name, gender, pil min 1. Kenapa pil min 1? Karena array itu dimulai dari 0. Lalu di sini old, lalu poly, pil 2 min 1 sama dengan gender tadi karena array itu dimulai dari 0. Lalu di sini ada void petugas. Void petugas di sini ada string pass yang sudah memiliki value, yaitu admin 123. Lalu pass 1. Pass 1 ini berfungsi untuk membandingkan inputan user, yaitu pass 1 nanti pada pass ini. Lalu di sini ada integer pil, lalu char loop, langsung integer count. Nah, di sini ada do. Ada perulangan do, di sini ada sistem CLS, masukkan password petugas. Nah, masukkan password petugas chain pass 1. Nah, di sini ada count plus plus, jadi menghitung berapa kali looping. Lalu di sini password, jika password yang kita masukkan tadi sama dengan password yang kita ketikkan pada program, maka dia langsung keluar dari looping. Lalu apabila dia salah, maka ada tulisan password salah, coba lagi, maka looping ke semula untuk meminta password. Lalu di sini ada fungsi gauge. Nah, fungsi gauge itu berfungsi untuk memasukkan inputan kosong gitu, jadi tidak terbaca pada sistem. Jadi apabila kita mengetik sesuatu, jadi dia tidak terbaca di sistem. Nah, itu menggunakan library atau header conio.h. Lalu di sini apabila user 3 kali salah memasukkan password, maka dia langsung keluar dari looping. Nah, di sini kita dibandingkan lagi apabila password 1 sama dengan pass itu benar nilainya true, maka dia masuk ke dalam sini. Nah, di sini ada perulangan do. Nah, perulangan do ini di dalamnya ada sistem CLS, lalu ada status loginnya, login, petugas berhasil, lalu judul. Nah, pemanggilan judul ini dari fungsi judul ini. Lalu di sini ada menu petugas. Lalu di sini cout, 1 tambah antrian, 2 lihat daftar, 3 panggil antrian, 4 keluar. Lalu masukkan pilihan chain pilih. Nah, di sini menggunakan percabangan switch case dengan argumen pil yang kita masukkan tadi dari pilihan, masukkan pilihan. Lalu di sini ketika case-nya 1, dia masuk ke main input. Main input itu memanggil fungsi non-void atau prosedur dari main input yang pada line sebelah sini. Lalu di sini ada gauge, jadi dia tidak langsung keluar saja, dia langsung kita masukkan inputan dulu, baru dia keluar dari switch case-nya.
Lalu di sini case 2 akan print. Nah, print ini berada pada queueHeader.h. Nih. Lalu di sini ada case 3. Case 3 itu adalah panggil antrian. Panggil antrian berarti deki. Deki ini berada di queueHeader.h. Lalu ada get juga. Di sini case 4 itu keluar. Nah, di sini kita misalkan looping ini akan berjalan ketika dia bukan T. Jadi kalau misalnya dia looping ini bernilai T, loopnya, variabelnya, maka dia akan berhenti dari perulangannya. Seperti itu. Lalu di sini ada kalau misalnya passwordnya tidak sama dan ketika udah 3 kali masuknya, jadi di sini ada tulisan Anda gagal login. Seperti itu. Langsung di sini ada void pasien. Nah, void pasien ini ada integer field dan char loop. Nah, di sini ada loopingnya ada sistem CLS untuk membersihkan layar, lalu di sini ada judul, lalu di sini ada cout menu pasien. Nah, menu pasien ini ada tambah antrian, lihat daftar antrian dan keluar. Lalu di sini program akan memintakan input yaitu variabel fill, yang dimana variabel fill ini digunakan untuk argumen dari percabangan Swiss case, yang dimana Swiss case itu satu untuk tambah antrian, yaitu berarti kita memanggil fungsi main input. Lalu di sini ada gauge, lalu break juga. Lalu di sini ada ketika case kedua itu melihat daftar antrian, berarti di sini memanggil fungsi print. Lalu di sini case ketiga untuk keluar, berarti keluar dari loopingnya, berarti loop sama dengan T. Jadi dia bakal ngelooping sama jika T bukan T, seperti itu. Lalu di sini pada mainnya, atau di sini saya buat namanya sistem perpustakaan.cpp. Di sini ada include as theme, ada include con.io.h, lalu di sini ada include process.h. Nah, kenapa saya tidak memanggil queueHeader.h? Karena saya sudah memanggil queueHeader.h process.h. Nah, di dalam process.h ini ada queueHeader.h. Jadi apabila kita sudah memanggil ini, maka dia sudah termasuk dari header ini. Karena juga di sini tidak memanggil fungsi yang ada di queueHeader.h. Seperti itu. Lalu di sini ada inmain-nya. Di inmain-nya di sini ada variabel namanya pilihan login. Lalu di sini ada perulangan lagi. Lalu di sini ada sistem CLS. Lalu di sini akan ngeprint judulnya, judul ini. Lalu di sini ada pilihan login, bisa petugas atau pasien. Lalu program akan meminta user untuk memasukkan pilihannya dan dimasukkan pada variabel pilihan login yang dipakai nanti pada percabangan Swiss case dengan argumen pilihan login. Ketika login 1, maka masuk ke menu petugas. Apabila pilihan kedua itu masuk ke menu pilihan dan pasien. Lalu yang ketiga itu langsung akhiri program, berarti kita di sini menggunakan exit. Lalu di sini ada terima kasih telah menggunakan program ini, cout-nya. Lalu di sini apabila kita bukan milih 1, 2, 3, maka pilihan sama dengan salah. Dan nge-return dengan menggunakan perulangan while-nya sampai dengan true. Lalu di sini kita compile dan run. Nah, di sini apabila kita pilih login sebagai petugas, maka dia akan meminta password. Password yang kita buat dalam program adalah admin 123. Nah, login petugas berhasil. Di sini apabila kita tambah antrian, misalnya namanya Imam Akbar 119 Poligigi. Nah, dia ada keterangan data berhasil ditambahkan. Apabila kita klik 2, akan muncul data daftar antriannya, yaitu ada 1 Imam Akbar laki-laki umur 19 tahun, polinya poligigi. Lalu di sini apabila kita tambah lagi antriannya, misal Dota Ning Tias, pilihannya 2, lalu umurnya 18, polinya gizi, data berhasil ditambahkan. Lalu di sini apabila kita panggil antriannya, kita pilih 3, berarti panggilan kepada Imam Akbar, karena tadi sifat dari queue sendiri adalah FIFO, yaitu first in first out. Jadi yang pertama kali masuk bakal pertama kali dipanggil.
Lalu di sini 4 kita keluar dari login petugas. Nah, di sini apabila kita pilih kedua, nah tadi kan dari data dari login petugas atau admin tadi sudah memasukkan satu data yang belum dipanggil, maka kita langsung lihat aja daftar antriannya, masih ada satu data lagi. Misalnya kita tambah lagi di sini Anissa Nadila Nida, perempuan, umurnya 21, 4. Data berhasil ditambahkan. Jadi kita lihat datanya ada data Nintias sama Anissa Nida. Lalu di sini kita pencet keluar. Nah, di sini kita sudah memasukkan satu data tambahan di pada menu pasien. Nah, data tersebut juga bisa kita lihat pada admin. Kita lihat daftarnya, ada Anissa Nida, lalu ada Dota juga, seperti itu. 4. Lalu kita pilih ketiga, yaitu akhir program, maka program akan selesai dijalankan. Terima kasih telah menggunakan program ini. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.